selamat siang Dokter Nanang. Apa kabar? Selamat siang, Mas Dwi. Alhamdulillah Wih, baik. Apa kabar? terima kasih banget nih Dokter Nanang nih mau hadir di channel YouTube saya Glenn Hartono. Mudah-mudahan para subscriber saya juga ikut terinspirasi dan Terima termotivasi kasih. dengan latar belakang Dokter Nanang yang sampai hari ini menekuni banyak bisnis klinik kecantikan. Gitu ya, Dok ya? Ya, terima kasih juga Mas Dwi Iya. udah di-invite. Boleh Udah mungkin sangat. Dokter Nanang sapa dulu nih para subscriber saya dari Glenn Hartono. Silakan disapa dulu. Halo semua netizen dari Klan Hartono. Saya Dr. Nanang Masrani. Hari ini kita akan sharing tentang lika-liku bisnis kecantikan ya, Mas Dwi ya. Ya, mantap nih Dokter Nanang. Mudah-mudahan benar-benar memberikan satu inspirasi yang luar biasa bagi netizen Glenn Hartono dan seluruh Indonesia. Insya Allah. Terima Oke. kasih Mas Dokter Dwi. Nanang, untuk mengawali pertanyaan pertama nih, boleh sedikit ceritakan eh, background awal atau latar belakang Dokter Nanang beserta keluarga. Kok bisa awal mulanya dulunya kok kuliah kedokteran? Kan maksudnya dari kecilnya gimana? Apa orang tua Ya, memang dari awal sudah kaya raya tajir atau juga mungkin berawal dari orang tua yang juga penuh perjuangan? Boleh diceritakan dulu Dokter Nanang? iya Mas Dwi. Jadi saya itu lahir di Balikpapan. Hmm, Di Balikpapan tahun 1982 oke, 82. di di sebuah perkampungan tertua di Balikpapan Oke, namanya Kampung Baru. Kampung Baru. Nah, ya, pemukiman ini berada di atas air, Mas. Jadi permukiman ini dia tuh apa namanya? Di atas jembatan ya. Jadi kita tuh di bawahnya tuh laut, Teluk Balikpapan. Nanti saya Kabupaten kirim deh apa itu? fotonya. Ikutnya kabupaten apa, Dok? Teluk Balikpapan nama nama daerahnya Kampung Baru. Itu Kampung Baru. pemukiman di atas air. Hmm. Ya, Berarti jadi kalau main-main di daratan susah ya, Dok ya? ya jadi memang kita banyaknya main di atas air. Jadi Iya, bahkan saya sempat jatuh ke laut pernah. Jadi waktu iya, masih kecil karena main dengan apa namanya jemurannya tuh di bawahnya udah laut ya. Jadi iya. sempat jatuh cemplung, kemudian ditolong oleh almarhum kakak saya yang memang waktu itu udah bisa berenang, tapi saya nggak bisa berenang. Nah, itu bisa Oke. dibayangkan Mas kalau misalkan itu tidak ditolong ya, tidak dilihat sama kakak saya ya. Iya. Itu dari lahir sampai berapa tahun itu tinggal di sebuah pemukiman di atas air gitu? Ya, jadi itu saya sampai SMA. Jadi SMA, kemudian Luar biasa setelah sampai SMA, kenapa Mas? luar biasa sampai SMA masih bermukim di atas Iya, pemukiman di atas air. benar. Jadi setelah itu Cukup kondisi lama nih. ekonomi kita, ya setelah SMA kondisi ekonomi keluarga udah mulai membaik. Kita tinggal di daratan, landed house ya istilahnya. Itu setelah SMA. Jadi, nah kemudian lulus dari SMA, saya pindah ke Surabaya untuk berkuliah. Dari Oke. kecil orang tua saya memang selalu apa namanya selalu memicu saya untuk belajar keras ya, dan Kalau saya boleh tahu, harus Dokter Renang, saya potong dulu. Kalau boleh tahu, orang tua sebelumnya latar belakangnya pejabat, oh ya, usaha, atau petani, atau nelayan? bukan, Gimana? Ceritain. orang tua saya dulu tuh pedagang pisang Mas di pasar. Oh, pedagang pisang di Iya, pasar. Luar biasa jadi ya. Walaupun alhamdulillah. pedagang Jadi pisang, tapi anaknya sekarang punya klinik banyak. Mantap. alhamdulillah. Oke, oke. Jadi memang orang tua saya apa namanya latar belakangnya itu pedagang ya Mas, pedagang kecil malah ya, pedagang pisang waktu di pasar, kemudian sempat berdagang minyak tanah eceran juga itu. Ya. Jadi memang ya, dan mereka berdua bapak dan ibu saya ini saling bersinergi lah ya, Ya. support ya satu sama lain, sehingga ya, akhirnya makin makin bertambah
usia kami ya kondisi ekonomi itu makin membaik, kondisi Oke, keluarga oke. kami ya Mas. Iya. Saat Ya, itu tapi memang pindah ke Jakarta saat Dokter Nanang berarti kelas SMA kelas berapa? Pindah ke Jakarta. nah, setelah saya lulus SMA, saya pindah ke Surabaya untuk melanjutkan sekolah kedokteran. Oh Karena dari gitu. kecil, Mm. memang orang tua saya sudah mengarahkan untuk kamu nanti jadi dokter ya. Dan saya pun juga mengidolakan dokter, Mas. Oh gitu. Iya, iya. Iya, kalau waktu kecil tuh justru saya kan karena sering sakit-sakitan, Hmm. sering sakit tuh Mas, macem-macem tuh waktu itu Sering ketemu penyakitnya. dokter gitu ceritanya ya berarti ya? Ah ya, jadi sering dokter ya mantri kayak gitu itu kayak udah temen banget tuh. Jadi eh, kalau saya sembuh tuh perasaan tuh kayak seneng banget gitu loh. Nah Iya, iya. kemudian saya bilang sama orang tua saya mau jadi dokter. Itu Waktu itu begitu sempat lulus SMA langsung lanjut ke Surabaya kuliah ke dokter. ya Berarti saat itu betul. orang tua sudah mulai maju ekonominya atau dokter Nenang dapat beasiswa kuliah kedokterannya apa gimana itu? Ya, jadi memang biaya dari orang tua, ya orang tua benar-benar mengusahakan bagaimana saya bisa melanjutkan ke pendidikan kedokteran dan alhamdulillah saya lulus tepat waktu dari untuk tahun itu ya Mas, saya 7 tahun itu lulus tepat waktu gitu loh Ya. dan mendapatkan predikat cum laude. Wah, mantap luar biasa. Iya, iya, iya. Berarti alhamdulillahnya adalah di saat dokter Nanang lulus SMA mau kuliah, orang tua dari yang awalnya cuma jualan pisang, eh, Betul. secara bertahap mulai settle lah, mulai mulai apa namanya, mulai Ya. berkembang usahanya gitu ya dokter Nanang ya. Iya, iya. Ya, dan orang tua saya Oke. memang tipe yang sangat-sangat irit sekali, Mas. Kita tuh kalau waktu kecil mau beli apa namanya hal-hal yang nggak perlu ya seperti kayak video game ya, bahkan kita nggak punya TV ya dulu itu harus nonton di rumah tetangga. Itu orang tua saya benar-benar strict dengan pengeluaran mereka gitu loh. Dan Iya, iya. kalau itu berkaitan dengan pendidikan, mereka selalu berusaha untuk memberikan yang nomor satu. Jadi nabung untuk pendidikan anak-anaknya. Mantap, mantap. Luar biasa dokter Nanang. Dokter Nanang, pertama kali kok bisa kepikiran sih pengen bikin klinik kecantikan? Awal mulanya gimana? Awal mulainya kapan? Gimana bisa kepikiran? Dan mulainya dengan siapa? Coba di-sharingkan. Ya Mas, jadi sebenarnya setelah saya lulus kedokteran di tahun 2007, orang Oke, tua saya menginginkan saya untuk menjadi spesialis yang bekerja di rumah sakit. oke, Nah, setelah itu saya kemudian mengikuti masa bakti ya sebagai pegawai tidak tetap Departemen Kesehatan Pusat dan ditempatkan di daerah terpencil di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Pasir Utara. Sekarang akan menjadi ibu kota ya nanti ke ya, depannya ya. ibu kota Nah, itu ya. ya, setelah saya lulus, saya selesai masa bakti ya, Mas. Hmm. Kemudian saya mencoba untuk melanjutkan sekolah spesialis, namun gagal. Oke. Spesialis kandungan ya, spesialis kandungan itu gagal. Jadi Dokter saya daftar di waktu itu mana saya dokter? saya sempat mendaftar di Unpad waktu itu ya. Oh Bandung, Kemudian Bandung ya itu ya Bandung. uh, kemudian karena apa namanya ada banyak persyaratan yang kemudian saya tidak bisa penuhi juga, akhirnya saya tidak melanjutkan apa namanya requirement tersebut, tapi justru saya berbalik arah ke industri yang tadinya orang tua saya juga ragu, yaitu industri kecantikan. Ya. Terus mengawalinya memulai dengan sendiri, dengan teman, Ya, sesama dokter, atau gimana? ya. Awalnya itu Nah, dok. awalnya karena saya ya merasa bahwa ini passion saya banyak mengambil sertifikasi maupun workshop, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian saya berpraktek sebagai dokter ya di klinik di klinik tapi juga mempraktekkan perawatan-perawatan kecantikan. Nah, kemudian saya bertemu dengan teman yang punya background juga bukan dokter ya, tapi Oke. dia tertarik dengan bidang ini. Dia punya background yang marketing, kemudian manajemen. Akhirnya kita join untuk membangun sebuah klinik di tahun 2011. Namun klinik tersebut tidak berjalan lama. Terpaksa di tahun 2012 kita bubar istilahnya ya.
Dan saya harus melanjutkan klinik tersebut dengan sendiri ya, dengan berganti nama. Ganti nama namanya Glow Skin. Nah, Glow Skin lanjut sampai sekarang, kurang lebih 8 tahun. Oh gitu. Ya, Mengawali di awal itu apakah langsung bisa sebesar sekarang atau juga sempat ada carut marut, ada konflik atau masalah ketika pertama kali mengawali bisnis kecantikan? Coba diceritakan. Mungkin uh, ya, sisi tersulit atau masalah yang sampai saat ini betul-betul membekas di Dokter Nana. Coba ceritakan. iya Mas. Jadi setelah kegagalan dari klinik yang sebelumnya itu, orang tua saya semakin ragu dengan industri ini ya. Karena pertama saya nggak ada networking di Jakarta. Terus Oke. kemudian ya beliau ragu siapa yang akan datang ke klinik nantinya, siapa yang akan mau melakukan perawatan kecantikan seperti itu. Nah, jadi di tahun pertama kita buka itu memang orang tua saya penuh dengan keraguan, apalagi saya meminjam modal dari orang tua dengan jaminan rumah mereka. Namun alhamdulillah tidak tidak lama kemudian klinik ini break even point ya, tidak sampai 1 tahun. Setelah itu saudara-saudara saya, kakak dan adik saya akhirnya membuka klinik Glow Skin di daerah di mana mereka berada, yaitu di Balikpapan, Makassar, Jawa Timur, Surabaya, Malang. Jadi setelah itu saudara-saudara ini antusias gitu loh Mas. Ya, Memang mereka tidak menjadikan ini sebagai main income mereka, jadi ini memang hobi mereka, tapi kami sangat-sangat serius sekali mengembangkan ini. Nah, tidak lama kita buka beberapa cabang tersebut, sahabat-sahabat saya juga tertarik. Jadi dalam waktu kurang lebih hampir 4 tahun itu kita udah punya 12 cabang. Oke. Berarti Ya. sampai hari ini total ada 12 cabang ya, Dokter Nanang ya? Nah, Mas, di tahun 2019 kami terpaksa tutup Mas 2 cabang karena setelah 5 tahun buka itu cabang daerah tersebut tidak perform ya di daerah tersebut, sehingga kita terpaksa menutup 2 cabang, yaitu di Lombok dan di Gresik. Kalau Lombok sendiri memang setelah gempa kondisi ekonominya memang tidak bisa perform ya untuk cabang yang kita punya di sana. Berarti sampai hari ini ada sisa 10 cabang ya, Dok ya? Ya, ada 10 cabang dan kita sekarang lebih terfokus dengan 10 cabang tersebut. Dari 10 cabang itu, Dok, berapa rata-rata omset per bulan seluruh cabang? Omset aja deh, nggak usah margin. Omset. Omsetnya berfluktuasi ya, tergantung dari masing-masing cabang. Jadi memang itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bahkan kita juga ada klinik yang istilahnya sempat yang subsidi silang. Jadi karena kondisi-kondisi sekarang kan memang nggak bisa diprediksi, Mas. Jadi memang benar-benar nggak tetap gitu loh. Range aja deh, tengah-tengah, Dok. Omset rata-rata, akumulasi seluruh cabang aja. Dari 10 cabang, per bulan itu rata-rata di minimal berapa, maksimal berapa selama ini? Saya harus tanya finance accounting tuh Mas kalau untuk itu. Oh ya, oke. Iya, saya meyakini ini pasti banyak sekali ini. Amin, robbal alamin. Iya. Jadi memang karena saya tidak sendirian, kita ada board of director. Nah ini benar-benar kita saling bahu membahu untuk membuild sistem yang ada di Glow Skin. Ada bagian sendiri-sendirinya Dok ya untuk urusin Betul. Urusan Betul, treatment, Mas. ada urusan produk, gitu ya Dok ya. Betul. Mantap Dok. Betul sekali Mas, biar lebih fokus dan profesional ya Mas. Iya, di masing-masing segmennya sendiri-sendiri SDM-nya gitu ya. Dok, ceritain dong, untuk satu cabangnya nih, rata-rata modal yang dibutuhkan untuk membuat satu cabang klinik berapa nih? Minimal berapa, maksimal berapa? Mungkin setelah ini siapa yang tahu netizen kita ada yang pengen buka klinik kecantikan bersama Dokter Nana.
Sebenarnya untuk membuka klinik kecantikan lagi, cabang lagi, saat ini kita belum membuka peluang tersebut, Mas. Karena memang kita ingin fokus untuk cabang yang ada dulu, untuk Oh, gitu. pengembangan cabang yang ada dulu, dan ya, dan apa namanya, keinginan itu memang ada, dan banyak sekali sahabat, teman-teman, bahkan perusahaan-perusahaan lain yang ingin membuka glow skin di daerah mereka. Bahkan sempat juga kita itu dapat penawaran ingin dibeli oleh perusahaan investasi dari luar Hmm, itu. iya, iya, iya. Ya, jadi mereka sempat apa namanya menemui saya untuk Tertarik ya dok ya, uh, ngakuisisi. ya istilahnya seperti itu ya Mas, baik investor strategik atau uh, ya memang apa namanya banyak yang mengajak untuk bekerja sama gitu. Kalau untuk modal bukanya ini tergantung dari alat yang kita sediakan, sarana yang kita sediakan ya. Kita kan memang ingin memberikan servis yang terbaik bagi pasien-pasien dengan pengalaman yang menyenangkan tentunya. Jadi variasi apa namanya modal kerja itu memang tergantung dari apa yang kita uh, harapkan ya nantinya. Nah, Oke. range-nya memang berkisar dari 1 hingga 1,5 miliar ya. Itu Seperti modal itu. per cabang ya dok ya. Ya, ya, seperti itu. Rata-rata dari klinik yang ada itu BIP-nya berapa tahun dok per cabang dok? Ada yang cepat, Mas, ada yang lama. Bahkan sampai sekarang ada yang masih ya operasionalnya apa namanya belum benar-benar sampai BEP ya. Ada juga tuh, cuman memang kita pertahankan klik tersebut karena uh, apa namanya kita melihat memang ini belum BEP ya udah kita teruskan aja gitu loh. Ya. Yang sudah Jadi BP, yang sudah BP itu di berapa tahun? rata-rata BEP-nya sekitar 2 sampai 3 tahun yang di luar Jakarta ya. Oke, di luar Jakarta ya. Iya, iya, iya. Berarti kalau di Jakarta lebih cepat malah mungkin ya, Dok ya. Di Jakarta karena saya fokus cabang pusatnya di sini, memang yang pertama itu cepat karena waktu itu modalnya tahun 2012 kan nggak terlalu besar, Mas. Iya, iya, iya. Tahun 2012 itu mungkin modalnya tidak sebesar kita sekarang ya. Iya, iya. Kalau waktu itu ya modalnya kecil. Waktu awal-awal buka itu saya masih ingat 400 jutaan waktu itu. Iya, iya. Waktu Nah itu awal-awal, tidak, Dok ya. Mm-mm. ya itu pertama kali banget awal-awal Kalau buka. kalau sekarang kan peralatan juga makin canggih, makin Ya, mahal. Jadi benar, benar. Betul, makanya betul. pengadaan satu cabang juga relatif 1 sampai 1,5 M ya, Dok ya. Ya, iya, betul, Mas. Tapi boleh saya simpulkan nih dok, kalau kurang lebih yang sudah BP 2 tahun balik modal itu ya berarti per bulan omsetnya cukup besar dok ya. Yang untuk awal-awal di Jakarta karena memang saya fokus di satu cabang aja, memang dan banyak melakukan tindakan apa namanya kecantikan sendiri, saya langsung hands on memang lebih cepat. Nah, kemudian kalau di cabang kan memang tergantung dari pengelolaannya ya. Iya, iya. Oke dok, kalau boleh diceritain sebenarnya keunggulan atau treatment yang menjadi andalan oleh Glow Skin itu di bagian apa dok? Treatmentnya yang paling andalan lah, paling disukai oleh customer. Kalau treatment yang paling favorit adalah face and body contouring, itu portfolio kita, yaitu Ya, pembentukan wajah dan tubuh tanpa melalui prosedur operasi. Jadi ya. kita menggunakan teknik injeksi maupun dengan alat untuk memberikan kontur, bentuk pada wajah dan tubuh menjadi lebih ideal, proporsional, dan tampak lebih muda. Oke. Dok, selama ini dengan total 10 cabang, pastinya kan ada kiat-kiat atau strategi dokter dan tim untuk bisa mempertahankan dan membuat klinik ini terus berkembang. Nah, kiat-kiat atau usaha apa nih dok yang selama ini sebagai strategi Glow Skin dan tim sehingga klinik ini bisa terus berkembang? Coba diceritakan dok. Ya, selain meningkatkan
fasilitas ya Mas, jadi dana yang kita punya itu kita investasikan lagi untuk melengkapi alat ya, jadi kemudian melakukan training juga secara Oh, berarti berkala bagi. SDM terus di training ya, Dok ya? Ya, betul. Jadi Mantap, itu yang mantap. paling penting, kita memang fokus pada orang ya, fokus pada people ya, sehingga kita bisa memberikan servis yang terbaik bagi pasien ya, sehingga mereka tetap ingin balik lagi ke Glow Skin. Ini per cabang emang SDM-nya komplit Dok ya? Bukan cuma terapis, tapi juga tenaga medis yang lain sampai dokter pun ada ya Dok ya? Komplit ya? Ya, ya. Memang Mas, jadi sekarang itu memang perizinan klinik kecantikan itu mewajibkan kita memiliki dokter paling nggak 2, yaitu penanggung jawab dan pelaksana. Kemudian ada perawat ya yang memiliki surat tanda registrasi, kemudian beauty terapis yang memiliki sertifikasi dalam hal estetika medis, ada apoteker, asisten apoteker. Nah, itu paling tidak sekarang kita punya seperti itu untuk setiap cabang. Berarti cukup ketat juga ya? Artinya Ya, persyaratannya harus benar-benar komplit lah ya, lengkap. penanggung jawab Ya, dari ya, segala lini itu Dok ya? ya. Karena itu memang regulasi pemerintah, kita harus ikuti, dan tujuannya juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya Mas, bagi masyarakat ya. Mm-mm. Terus hingga hari ini eh, dokter bersama Glowskin sudah ada produk sendiri Dok? Atau selama ini hanya bermitra dengan produsen, Maklun misalnya, atau gimana Dok selama ini Dok? Oke, Mas Dwi. Jadi produk yang kita pakai di Glow Skin itu ada dengan sistem Maklun ya, dengan brand Glow Skin sendiri. Kemudian juga ada produk yang kita pakai import dari luar, bekerjasama dengan prinsipal yang ada di Indonesia. Oh, berarti apa namanya combine ya? Berarti ada yang Nah, Maklun, ada juga yang dari luar ya. ya Kalau benar Mas. kalau bisa simple, kenapa harus pilih yang ribet ya Dok ya? Iya. Betul. Ya, apa yang Dok, tidak bisa kita buat ya, yang bahan-bahannya memang kita butuhkan dari luar ya, memang terpaksa harus dengan brand dari luar gitu. ya, oke oke. Dok, ini kita lihat situasi sekarang kan sama-sama tahu sedang pandemi virus corona ya, Ya, COVID-19 ya. ya, ya Mas. Eh, boleh ceritain Dok, itu kondisi klinik di saat pandemi ini gimana? Apakah stabil-stabil aja atau naik turun atau cenderung turun? Karena kita semua tahu hampir semua aspek semua bisnis rata-rata terimbas, dari yang big Ya. boss, yang kakap-kakap sampai yang ya semua kalangan merasakan imbas tersebut. Boleh ceritakan Dok untuk Glowskin gimana kondisi selama pandemi ini? Ya, kondisi ekonomi Indonesia otomatis juga berimpact dengan bisnis kami ya Mas. Jadi memang omset itu anjlok 70-80%. Oke, Nah, mantap itu ya. Nah, Dok, oke Dok. Ini kan tadi dokter katanya tetap tetap ada penurunan. Terus strategi apa nih Dok? Strategi apa atau upaya apa biar di situasi pandemi ini Glowskin tetap bisa survive? Ya minimal bisa menutup operasional lah. Apa yang ya, sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ke depan? iya Mas. Jadi regulasi pemerintah di mana pemerintah menerapkan PSBB itu membatasi kita untuk menerima pasien ya, membuka Oke. klinik juga ya. Jadi ada banyak apa namanya perawatan yang kita tidak lakukan. Jadi untuk beberapa cabang yang PSBB memang kita tidak buka full, hanya melayani pembelian produk secara online. Oke. Jadi produk kita masih alhamdulillah bisa jalan, hanya saja memang treatment sangat-sangat berkurang. Ya, terus kemudian beberapa cabang yang belum ada PSBB mereka masih buka, namun juga kayaknya impact ekonomi membuat pasien juga kunjungannya juga berkurang. Nah, dan kondisi seperti ini memang yang kita lakukan adalah kita tetap in touch sama pasien-pasien, kemudian
semua tim bahu-membahu kita lakukan koordinasi secara menyeluruh, memberikan semangat pada mereka. Alhamdulillah kita dalam kondisi seperti ini tidak ada PHK. Wah, mantap itu, Dok. Iya, iya, mantap, mantap, Ya, mantap. tapi karyawan memang harus maklumi bahwa gaji itu berkurang cukup signifikan, dan THR pun juga kita cicil karena memang mereka pun juga paham bahwa kondisi sekarang ya kita bilang memasuki era krisis, Ya, tapi kita tetap optimis bahwa kondisi ini tidak akan seterusnya. Insya Allah setelah pandemi ini selesai, kita banyak belajar, kemudian juga terus meningkatkan pelayanan kita, pasien akan kembali lagi pada kita. oke. Berarti luar biasa sih, Dok, kalau sampai hari ini 10 cabang belum sampai mem-PHK karyawan itu, saya pikir Alhamdulillah. ini luar biasa. Iya, artinya Memang ada banyak perdebatan di antara kami, di antara BOD, apakah kita harus tutup, apakah sementara, ataukah kita buka. Nah, ini dia. Jadi memang yang kita pikirkan adalah karyawan-karyawan yang rata-rata background-nya adalah masyarakat yang ekonominya lemah ya, Mas. Jadi tidak semua karyawan kita itu dari kalangan yang berada. ya, Jadi itu yang kita pikirkan. Jadi kita memang prioritaskan untuk karyawan dulu, profit itu nanti dulu aja. Yang ya, penting karyawan ini kita support karena bagaimanapun kita inginkan mereka juga ya happy ya walaupun kondisinya seperti ini. Nah itu oke. dia yang mereka harus pahami bahwa gaji memang tidak sebesar waktu sebelum pandemi ini. Oke, Dok, ke depan seandainya pandemi ini sudah selesai, dokter punya rencana nggak sama tim ini nanti suatu saat di-franchise-kan atau buka sistem kemitraan gitu, Dok? Atau mau dimonopoli sendiri semua? Coba boleh di-sharingkan. Ya, sebenarnya tawaran untuk bekerja sama cukup banyak, bahkan banyak juga yang ingin buka cabang Lowskin di daerah mereka. Nah, hanya saja sampai saat ini kita masih menikmati untuk memanage sendiri. Oke. Karena saya bilang tadi bahwa Glowskin ini owner-owner BOD-nya tidak menjadikan Glowskin sebagai main income sebenarnya. Oh, Mereka gitu. ya melakukan ini sebagai bagian dari passion mereka. Ya, Oke. walaupun ada cabang yang belum BEP, Iya. hanya balik lagi diinvestasikan lagi untuk kebutuhan klinik, sarana klinik, untuk perpanjang sewa, seperti itu. Berarti Namun ini kita netizen saya kalau pengen ikut investasi di klinik belum bisa dong, Dok, ya berarti ya? untuk saat ini memang kita belum membuka, tapi Iya. kita membuka untuk perawatan di Glowskin. Oke, iya. Tapi kalau nanti ada netizen yang pengen konsul-konsul bagaimana cara mendirikan klinik, ya mungkin Dokter Nanang boleh merespon para netizen ya, Dok, ya? Boleh banget. Nah, Boleh, boleh. untuk sekarang ini Mas, yang peluang bisnis yang kita buka adalah menjadi agent atau reseller dari Glowskin, dari Oh, produk yang produknya ya, Dok, ya? ya, Oke, ya, produk ini tersertifikasi halal ya. melalui uji klinis dan tentu saja aman dan berkualitas. Oke, berarti saya sekalian Kenapa? promo ini, Dok. Kalau buat Ya, teman-teman netizen, terutama subscriber Glenn Hartono, yang mau ya, jadi resellernya produk Luskinnya Dok betul, Nanang, boleh betul. nanti hubungin ke Jadi, Instagram di bawah ini ya, Dok, ya? ya, Oke. Jadi Nanti jadi ntar jadi tidak perlu membuka klinik kecantikan, Mas, karena persyaratan untuk klinik kecantikan sekarang memang susah ya. cukup apa namanya ruwet ya, banyak yang harus dilengkapi, kemudian overhead-nya tinggi, Hmm. harus menyediakan apa namanya tempat yang cukup mahal. Sekarang kan harga sewa kan tidak murah ya. Ya, Terus ya. kemudian ya jadi kalau menurut saya start dengan bisnis skincare ini itu yang sangat menjanjikan Hmm. gitu. Dok, sebenarnya selain klinik kecantikan, dokter ada sampingan usaha lain nggak sih, Dok? Ya, untuk saat ini memang belum ada, Mas, karena Emang di klinik berarti ya? kenapa, Mas Dwi? Emang fokus di klinik berarti ya? Iya, Mas, saya belum belum mendapatkan bisnis yang lain karena yang saya tahu dari hulu ke hilir adalah bisnis ini. Ya.
kayak sempat waktu itu mau bisnis kue-kue artis itu yang waktu di momen itu ya. Iya, Namun buka masih uji coba ternyata itu going down karena iya. bisnis momentum ya. Sekarang udah mulai redup lagi ya. Udah meredup, jadi itu nggak jadi lagi. Jadi masih wait and see memang. Tapi kalau saya lihat sih bisnis skincare ya tidak perlu buka klinik, jadi cukup dengan mungkin bisnis online ini ya dengan Glow Skin skincare itu juga sangat menjanjikan menurut saya kita karena waktu sebelum pandemi kita belum fokus ke sini Mas. Dan begitu pandemi ini kita melihat ternyata skincare inilah yang masih bisa jalan dan menopang operasional klinik. Dokter masih praktekkah di rumah sakit gitu? Atau cuma hanya fokus di usaha sendiri? Ya, di Glow Skin aja memang, fokus Oh, di gitu. Glow Skin. Ya, Ya, dok, ya, 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 untuk oke. kondisi pandemi ini memang saya tidak setiap hari datang ke klinik, jadi banyakkan memang by appointment pasien-pasien yang memang sudah tetap dan kemudian sebelum treatment pun kita lakukan swab test untuk pasien untuk mengetahui kondisi mereka dan pasien dan karyawan kita pun yang bersentuhan dengan pasien kita lakukan pemeriksaan COVID secara reguler. Oke. Dok, target ke depan dari Glow Skin atau mimpi akhir yang ingin dicapai oleh Glow Skin dan Dokter Nanang itu seperti apa, Dok? Mimpinya cukup besar sebenarnya, Mas. Ya, Jadi punya cabang di setiap kota di Indonesia. wah, itu luar biasa, Dok. Saya doakan pokoknya itu bisa tercapai, Dok. Amin. Iya. Amin. Terima Dok, kasih, Mas Dwi. ya. Terakhir, Dok, dari saya biar netizen semakin puas dan dalam. Eh, kiat-kiat sukses menurut versi Dokter Nanang dalam menjalani sebuah usaha apa, Dok? Biar para netizen, para subscriber terinspirasi dari kiat-kiat Dokter Nanang. Silakan, Dok. Terima kasih, Mas. Kalau saya menyebut hidup ini itu universitas kehidupan, Mas. Ya. Jadi long life study. Dan untuk sukses, rahasianya adalah dengan memulainya. Ya, jadi rahasia Pikir ya, Dok kesuksesan ya. itu dengan memulai. Iya. Nah, belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya, kemudian berusaha untuk melakukan yang terbaik hari ini. Hari ini apa yang akan dilakukan, yang bisa kita lakukan, apa yang terbaik itulah yang kita berikan, terutama untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga kita memberikan impact yang positif, membawa perubahan yang lebih baik, tidak hanya menunjukkan bahwa kita yang terbaik. Oke. Gitu, Mas. Terima kasih, Saya Dokter. yakin Mas Dwi lebih berpengalaman dari saya. Saya juga banyak belajar dari Mas Dwi. Ya, kita sama-sama belajar, Dok. Karena buat saya tidak ada orang itu paling hebat. Yang paling hebat adalah ketika manusia masih mau terus belajar sepanjang hidup. Nah, setuju. Makanya kita sering ketemu di seminar-seminar ya. Iya. Seminar terdekat kayaknya ada itu apa namanya? NLP, dokter ikut NLP. Oh iya, ikut. Saya ikut yang online kan. Iya, berarti nanti malam dong. Nanti malam kita ketemu ya. Iya, iya. Nanti malam ketemu kita. Iya. Oke, Dokter Nanang. Saya terima kasih sekali. Terima kasih Ini banyak Mas Dwi. Dokter Nanang dan Goskin sudah mau sharing terhadap channel YouTube saya, Glenn Hartono. Mudah-mudahan teman-teman semua terinspirasi, termotivasi apa-apa yang sudah Sama-sama. di-sharingkan oleh Dokter Nanang. Gitu. Terima kasih ya, Dok ya. Salam buat Terima kasih Mas Dwi. Iya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.